2 menit lagi kita akan mulai perkuliahan. Jadi siap-siap. Oke dah, sambil nunggu kita buka aja. Kedengaran nggak suaranya? Ada suara angin, kipas angin? Kedengaran, Pak. Kedengaran kipas anginnya? Suara Bapak. Oh, kipas anginnya enggak? Enggak, Pak. Oh ya. Pokoknya panas banget nih. Nggak bisa nggak pakai kipas angin. Ya, 1 minute. Partisipan ada 40 nih. Saya 1 berarti 39 aja. Bapak, Desi Zoom-nya berdua sama Aisyah. Ya, nanti nilainya bagi 2 juga. Pasti tanya-tanya, kenapa Bapak sensitif banget hari ini? Karena capek, ya apa, segala sibuk. Enggak. Karena saya lihat kalian ini udah mulai sudah mulai mentang-mentang saya kasih lemah, jadi pengen seenak-enaknya aja. Enggak semua sih, sebagian. Enggak kayak pertama gitu. Kalian sudah berubah, enggak kayak pertama. Nah, inilah tugas saya mengingatkan. Makanya saya bilang, kalian tuh belum apa-apa. Nanti akan kelihatan aslinya. Ini semester 1 masih takut. Nanti semester 2 sudah mulai kelihatan sifat aslinya. Merasa atau enggak? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kawan-kawan semua, para peserta teori menyimak, mata kuliah teori menyimak. Ini pertemuan ke-10 ya. Ini pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Jadi pertemuan ke-10 ini kita akan membahas sesuai apa yang ada di buku yang sudah kita ulas sedikit kemarin di bab 5. Menyimak dalam kehidupan dan kurikulum di halaman 139. Nanti yang belum punya sebenarnya bukunya sudah datang. Ada di Prodi. Tapi nggak apa-apa dulu, biar simak aja dulu. Jadi kita di Kota Baru berduka, kita kehilangan sosok ayah, kita kehilangan sosok tokoh yang selalu mengayomi mahasiswa, membantu mahasiswa untuk lancar dalam kuliah, bidik misi, dan lain-lain, yaitu almarhum Pak Saiful Bahri. Kalau mungkin kalian tidak terlalu familiar, tapi bagi saya pribadi itu
saya anggap seperti ayah sendiri. Udah. Karena bimbingan dan ilmu beliau itu luar biasa sekali dengan saya. Kita semua merasa kehilangan, makanya kenapa saya lambat, karena saya harus memberikan penghormatan terakhir, hanya itu yang bisa saya berikan, dan doa. Nah, jadi saya tunda perkuliahan bukan karena saya yang males, tapi karena memang itu tidak bisa digantikan. Kalau kuliah bisa digantikan besok, kalau mengubur jenazah nggak bisa digantikan besok. Nah, makanya saya tunda. Saya tadi di awal agak tegas, bukannya ini ya, capek atau karena berkabung, tidak. Tapi karena saya lihat teman-teman ini sudah mulai ada sedikit perubahan dari tingkah laku. Kayak tadi, kan? Jadi saya ingatkan aja. Depi sudah ganti baju? Sudah, Pak. Ya. Walaupun kita tidak tatap muka, minimal kamu harus menghargai dirimu sendiri. Harus formal. Maaf, Depi ya. Itu untuk kamu juga. Pak. Jangan ambil hati. Kalau ditegur berarti masih sayang. Kalau sudah dicuekin, berarti sudah enggak sayang. Saya begitu, lebih baik saya ucapkan di depan daripada ngomong di belakang. Bukan hanya DP aja, nanti pokoknya siapapun yang saya rasa kurang sopan, kurang pantas, saya akan tegur itu. Saya tidak pandang bulu, mau itu siapa, bulunya itu seperti apa, nggak ada. Ini Cynthia Desita nih kok nggak pakai video ya? Pakai, Pak. Pakai, Lan. Tadi Barusan. mencek WhatsApp. Tadi mencek WhatsApp, ada yang mencet. Oh. Nah, jadi yang ikut organisasi, saya nggak mau tahu. Ini kelas saya dosennya. Makanya saya bilang, kalian itu mau ke Kota Baru, kuliah kah organisasi kan? Yang mewisuda kamu nanti itu siapa? Yang memberi nilai? Ketua organisasimu. Nanti kalau nilainya rendah, 4 orang tadi, 5 orang tadi, jangan minta ngeluh ke saya. Ngeluh ke organisasimu. Karena kamu lebih dominan ke sana. Iya kan? Bapak yang berlima tadi sudah masuk, Pak Ai. Kada jadi, Jar. Masuk kelas saja. Maksudnya? Inya masuk daring aja, Pak Ai. Kada jadi 4 organisasi. Saya Pak hadir, Pak. ya, saya bukannya ekstrim atau apa. Ini baru permulaan ya. Kalian ini baratnya baru ditanam. Kalian tuh baru ditanam. Udah mau berbuah langsung, ya nggak bisa. Kenapa Bapak begini? Bapak nggak mau anak-anak PBS itu nanti jadi IP-nya rendah gara-gara organisasi. Boleh berorganisasi, tapi ingat tujuan utamamu ke Kota Baru itu apa sih? Organisasi kah kuliah? Silakan tuntut kata-kata saya kalau ada yang salah. Dan pasti orang tua kalian tuh sepakat dengan saya. Boleh kamu organisasi, 20 organisasi pun boleh. Tapi harus profesional dong. Waktunya kuliah ya kuliah.
Ini 42 orang, kita jumlahnya lebih 50 ya, berarti non-rek yang hadir. Sampai di sini ada yang mau tanya, Kak? Ulun hadir Pak, non-rek. Ya, alhamdulillah. Mengenai nilai apa? Mengenai nilai middle. Saya sudah bilang nilai middle-nya itu sudah yang hadir sudah saya kasih 75. Sisanya bonus. Kalau itu bagus, ya bagus. Sebenarnya nilainya itu nilai kehadirannya saya kasih 40. Kalian datang sorry, bukan. Kalian datang itu sudah Bapak kasih 50. Kalian datang aja sudah kasih 50. Baru datang tuh ya. Kemudian 25-nya itu saya kasih waktu kalian duduk datang diam. Makanya saya bilang yang datang itu sudah dapat 75. Nah, tidak menutup kemungkinan sisanya bisa lebih dari itu. Bahkan ada yang dapat 90. Ada yang dapat 90. Itu di atas A plus. Pokoknya kalau yang dapat 90 dalam tangan tuh A nilainya. Sudah sholat asar? Udah Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita sangat berkabung sekali, sedikit berkabung karena kehilangan sosok yang sangat berpengaruh terhadap kampus. Pengaruhnya besar sekali. Beliaulah yang selama ini banyak kontribusi ke mahasiswa-mahasiswa. Mungkin kalian belum karena baru, tapi mahasiswa-mahasiswa lain mungkin merasakan gimana kontribusi beliau itu ke semua orang, baik itu dosen, mahasiswa. Jadi pembahasan kita kemarin sampai mana? Lupa. Manfaat menyimak Pak. Kayak cara menyimak Pak dengan catatan dan tanpa catatan. Ya, menyimak dengan catatan dan tanpa catatan. Ya, bentar. Oh, sudah diingat. Kemudian perbedaan antara Mendengar, mendengarkan, dan menyimak. ya, baguslah kalau masih ingat. Alhamdulillah masih ingat. Jadi kita harus ingat pembelajaran yang sebelumnya sebelum masuk ke pembelajaran yang akan datang. Oke, sekarang kita yang pegang buku, kita buka bukunya di bab 5. Yang belum, simak aja dulu, bukunya sudah ada sih di Prodi. Kemarin saya antar tuh. Halaman berapa tuh? Itu 39. 39, ya. Oke, sebelum mulai kita sampai jam berapa ini?
Kita mulai jam 5. Berarti sampai jam 6 habis maghrib dong ya. Gini aja. Pas azan, dah kita selesai. Nah, jadi di halaman 139 di dalam buku itu sudah ada pengantar. Ada yang sudah baca sebelumnya? Sebelum mata kuliah ini kan kemarin saya bilang bab 5. Ada yang sudah baca? Alhamdulillah nggak ada. Dalam bab ini akan dibicarakan beberapa situasi yang turut mengikutsertakan kegiatan menyimak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu kedudukan menyimak dalam kurikulum sekolah. Sesudah itu, barulah kita memperbincangkan hal-hal atau situasi-situasi pelibat menyimak yang dimaksud antara lain petunjuk, keterangan, pengumuman, percakapan, diskusi, laporan-laporan, radio, televisi, rekaman, telepon, dan aneka alasan menyimak. Jadi di bab 5 ini akan dibahas tentang kedudukan menyimak di dalam kurikulum sekolah. Tahu kurikulum kan? Nah, jadi kedudukan menyimak di dalam kurikulum. Menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Sini ada 2, kehidupan dan kurikulum. Nah, jadi penelitian mengenai menyimak dalam kehidupan maupun kurikulum itu dikatakan masih sangat langka. Artinya sangat jarang orang yang meneliti atau melakukan riset tentang menyimak dalam kehidupan. Pada tahun 1929, ada yang sudah lahir? 1929? Belum. Oh. Paul T. Rankin dari Detroit Public Schools. Nah, jadi ilmunya kita dari luar negeri semua nih. Menyelesaikan sebuah survei mengenai penggunaan waktu dalam keempat keterampilan berbahasa. Beliau menelaah komunikasi-komunikasi pribadi 68 orang dari berbagai pekerjaan dan jabatan untuk menentukan presentasi waktu yang mereka pergunakan untuk berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Jadi, si Paul T. Rankin ini, dia survei ke 68 orang ya dari berbagai pekerjaan untuk tanya Anda nih berapa persen membaca, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu dominan mana? Nah, sekarang dalam kehidupan kita, saya tanya ke kalian, kalian itu dominan mana? Dominan menyimak, membaca, dominan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis? Nah, itu maksudnya. Dari 68 orang. Nah, sekarang kan kalian 50. Ini 68, kalian 50 berapa gitu kan. Otomatis masing-masing orang akan beda. Ada yang 10% aja berbicara, ada yang 40% menyimaknya. Jadi beda. Beliau menelaah komunikasi pribadi
selama kira-kira 2 bulan, selama 2 bulan ya, kira-kira 2 bulan orang tersebut diawasi dan diteliti dalam bidang kegiatan-kegiatan tadi setiap 15 menit dari hari-hari jaga, hari-hari bangun mereka. Paul Teranking menemui bahwa mereka ini mempergunakan waktu berkomunikasi mereka sebagai berikut. Menulis 9%, membaca 16%, berbicara 30%, menyimak 45%. Di total itu 100%. Nah, jadi sumbangsi pemerolehan bahasa masih dipegang oleh menyimak. Nah, jadi 68 orang berdasarkan rumus dan kalkulasi yang sudah ditentukan bahwa manusia itu memperoleh kebahasaannya atau ilmunya, informasinya lebih besar sumbangsinya menyimak. Kemudian berbicara 30%, membaca 16%, karena orang kadang malas baca. Baca aja malas, apalagi menulis. Jadi kan sudah saya katakan di sebelum perkuliahan pun, saya katakan bahwa menyimak itu menyumbang 40%. Nah, ternyata ini di buku ini 45%, lebih lagi. Kenapa begitu? Karena kita mulai lahir, kita sudah menyimak dengan menggunakan B1, B2. Bahasa Indonesia belajar itu, B1, B2. Belajar. Belajar, Pak. ya. B1, B2. B1-nya itu berdasarkan suku, B2-nya itu bahasa asing. Misal, kamu orang Mandar, B1-nya Mandar. Kamu orang Bugis, B1-nya Bugis. Kamu orang Banjar, B1-nya orang Banjar. Kamu orang Hutan, B1-nya nggak ada. Oke, itu dari buku. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dalam kenyataan prakteknya, survei menyatakan bahwa pada umumnya kita menggunakan waktu untuk menyimak hampir 3 kali sebanyak waktu untuk membaca. Jadi, 1:3. Kita manusia, artinya manusia itu lebih suka mendengar daripada baca. Karena mungkin baca menyita waktu ya. Biasanya orang baca itu kalau cuman lagi terdesak. Contoh, kalau misalnya kita di bis, nggak ada jaringan, handphone lowbat misal, terus nggak bisa tidur, kemudian ada buku, ya udah kita baca. Biasanya terdesak, makanya minim sekali dari membaca itu. Contoh di pesawat, ada yang sudah pernah naik pesawat? Ada. Ada, Pak. kebanyakan yang belum. Insya Allah suatu saat nanti kalau kamu sarjana, insya Allah naik pesawat kamu itu. Naik pesawat, dipanggil orang sebagai ini, pembicara, dan lain. Nah, jadi di pesawat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Handphone mode pesawat. Nggak boleh. Karena kalau di pesawat pakai handphone itu norak. Bisa, Pak. Ada di situ pelem. Iya tahu. Saya tahu. Cuman begini, terkesan norak. Karena sudah diperingatkan kan. Jadi adanya cuman buku ini tentang
Misalnya Batik Air, Lion Air, dan lain-lain. Memang ada. Tapi daripada mengganggu sistem komunikasi dan lain-lain, lebih baik cari aman. Karena kalau jatuh, kita sepiring pulang. Kalau jatuh. Kalau ketemu, nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu, gimana? Nah, lebih baik menghindari. Karena memang ada di sebenarnya mau pakai apa aja bisa. Kemudian sarana penting lainnya untuk menerima informasi, tetapi anehnya sedikit sekali perhatian diberikan untuk melatih orang menyimak. Pada sekolah-sekolah di Detroit, di Amerika nih, Rankin menemukan bahwa dalam penekanan pengajaran di kelas, membaca memperoleh 52%, sedangkan menyimak hanya 8%. Dikutip dari Salisbury 1955 halaman 229. Nah, jadi dari keterangan ini, menyimak dan membaca, itulah perbedaan kita antara orang timur dengan orang barat. Mereka gemar membaca. Makanya pola pikir mereka tuh lebih maju daripada kita. Karena apa? Kita malas membaca. Padahal kalau kita mau lihat kodrat kita sebagai muslim, ayat yang turun pertama itu apa? Bacalah. Iqra. Iya, Iqra bismik. Baca. Nah, jadi mereka itulah yang mereka pegang. Wahyu pertama yang turun itu yang mereka pegang. Makanya di sana itu menanamkan itu. Kalau kita enggak. Kalau orang Indonesia mah maunya instan. Allah anu aja dipengaruhi. Karena memang kita dijajah dari segi moral dan segi akhlak. Makanya milenial Indonesia nih, aduh, gimana ya? Ya begitulah, susah untuk diceritakan. Karena kita memang sedang dijajah. Hanya orang-orang yang sadar, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menyadari itu. Dan pertanyaannya, apakah kalian sadar atau apakah kalian cerdas? Ya kembali kepada diri sendiri. Kalau kamu cerdas ya baca. Iqra. Makanya di Detroit membaca malah 52%, sedangkan tadi kita 45% menyimak. Karena lebih suka mendengarkan daripada berbicara, daripada membaca. Katanya buang-buang waktu, lebih baik begini. Ya udah, mindset yang salah. Kemudian, agar kita memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal itu, perhatikan gambar 41 di bawah ini. Penekanan di kelas 52%, membaca 16%, menulis. Penekanan di kelas hanya 8%, berbicara 30%, waktu komunikasi menyimak nih. Gambar 41, waktu berkomunikasi dengan keterampilan berbahasa. Jadi, sini dibuatkan sebuah gambar di mana persentase pemerolehan ilmu berbahasa. Nah, jadi itulah yang membedakan kita dengan orang sana. Saya nggak membanggakan orang sana, tapi saya membanggakan pola pikirnya. Makanya mereka lebih maju daripada kita. Iya kan? Kita jauh tertinggal kan? Jauh tertinggal. Kenapa? Mindset-nya ya.
Nah, kemudian di halaman 141, Prof. James E. Brown dari University of Minnesota selama 3 tahun mengadakan penelitian mengenai mengapa beberapa orang dapat menyimak serta memahami apa yang mereka dengar, sedangkan sebanyak 70% dari kita, dari kata lisan atau ucapan itu hanya mendesing saja melalui telinga yang lainnya tanpa berhenti. Nah, itulah kemarin hubungannya dengan apa? Mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Kalau hanya lewat lisan, itu akan lupa. Contoh, apa yang saya ucapkan tadi, mulai dari menit 30 menit yang tadi, itu akan pasti hilang udah. Tapi kalau dibuat dalam bentuk catatan, pasti ingat. Paham lah maksudnya? Nah, jadi kalau ditulis, otomatis dibaca. Apa yang diucapkan itu kan ditulis, dibaca. Beda kalau kita hanya menyimak aja. Tapi kalau kita baca, nanti kalau lupa, bisa dibaca lagi. Tapi kalau cuma dengar, oh apa tadilah, apa tadilah, apa tadilah, nah gitu. Kemudian bagi orang yang tidak beranggapan bahwa menyimak merupakan suatu faktor penting dalam pendidikan, dimohon merenungkan dalam-dalam bagaimana dia pertama kali belajar berbicara dan bertingkah laku. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa menyimak itu tidak terlalu banyak menyumbang ilmu, itu disuruh untuk berpikir jernih, merenung, apakah benar apa yang dikatakan. Soalnya, saya katakan tadi, kita mulai kecil, umur 1-2 tahun, kita itu menyimak. Menyimak apa kata ibu yang dikatakan B1. Nah, kemudian melakukan proses imitasi, meniru. Karena di dalam otak manusia terdapat perangkat LAD, Language Acquisition Device. Artinya perangkat pemerolehan bahasa. Nah, jadi kalau ada yang bilang menyimak itu tidak besar sumbangsinya, perlu dipikirkan lagi. Malah Prof. James ini tertawa. Kalau seorang Prof lulusan luar negeri tertawa, berarti sepele sekali manusia itu. Nah, jadi di halaman 141 ini sudah hampir full ini 17.48. Ya, anggaplah sekitar berapa menit lagi. Nah, jadi saya pun sebenarnya bisa meneliti kalian. Seberapa besar sih kalian itu menyimak ketika saya menjelaskan?
otomatis pasti ada apa aja orang banyak tuh tergeletek dalam hati. Aduh, bila nih tuntung undertals atau mungkin suasana kadang mendukung. Jadi kualitas menyimaknya tuh bisa diteliti. Kan manusia ini berbeda-beda, apalagi kalian 50 kepala nih, pasti beda-beda. Ada yang menyimaknya memang benar-benar menyimak, ada juga yang menyimak karena takut tidak lulus, ada juga yang menyimak ya daripada kada dapat nilai, ya udah simak aja deh. Kemudian ada juga yang sekedar ikut menyimak, tapi setelah menyimak ditanya nggak tahu apa yang disimak karena pikirannya ke lain. Jadi itu sebenarnya juga bisa diteliti kalian ini karena banyak ya 50. Ini saya saya skip. Nah, kemudian masih di halaman 141 di bagian bawah sebelum sub yang nomor 1, di situ ada beliau memberikan serangkaian kuliah percobaan kepada mahasiswa dan kemudian membuat ujian tulis untuk memeriksa tingkat atau taraf pemahaman mereka melalui menyimak. Maka ditemuilah bahwa yang tergolong penyimak yang jelek atau poor listener adalah 1. Nah, penyimak yang jelek. Mereka yang terlalu banyak mencatat secara terperinci. Jadi, orang yang menyimak terlalu banyak terperinci. Artinya, apapun yang dikatakan oleh pembicara dicatat semua. Mereka terlibat dalam seluk-beluk mekanis keseluruhan kerangka kuliah sehingga lupa akan bagian-bagiannya. Atau menyadari dari pengalaman bahwa mereka penyimak yang jelek, maka mereka membuat suatu show pembuatan catatan untuk menyenangkan hati mereka. Jadi hanya sekedar ini tidak dipahami, hanya sekedar ditulis, dikumpul supaya dosennya senang. Ternyata dicatat yang aku simak. Contohnya itu seperti notulen. Belum tentu notulen itu menguasai. Yang kedua, mereka yang tidak sanggup mengatasi gangguan. Nah, jadi gangguannya itu banyak. Apalagi sekarang. Kalian ngekos, petakan. Kalian sedang menyimak, di sebelah punya anak main-main, teriak-teriak, atau di pinggir jalan raya, ngong. Nah, gangguan. Kan itu nggak bisa diatasi. Karena apa? Masa mau melarang orang lewat? Nggak mungkin kan? Kemudian mereka yang berjiwa argumentatif. Begitu mendengar seseorang pembicara mengemukakan suatu teori, mereka sibuk menyediakan argumentasi untuk itu. Si pembicara mungkin saja terus membuktikan atau tidak membuktikan teori tersebut. Tetapi mereka tidak mendengarnya, semua perhatian mereka masih terpusat pada pernyataan asli tadi. Nah, jadi kalau ada argumen yang salah, misal sudah salah ucap, dia berusaha mencari alasan, mencari sanggahan untuk argumen yang diucapkan orang. Misal, begini, kita lihat dalam suatu pembicaraan, kita salah ucap itulah yang akan jadi ini.
Mengganggu aja Rosita nih. Apa maksud nyalain orang lagi asik? Ini menjelaskan malah dinyalain mic-nya. Sorry Pak, baterai ulun tadi tuh kekurang jadi Coba jadi orang tuh punya akhlak sedikit. Jangan semau-maunya. Di pertemuan kemarin juga kamu kayak di salon ya duduk ini dan posisi ini. Nggak pantas banget gitu. mohon maaf Pak, kemarin kebetulan. Ya itu urusan kamu. Jadi kepotong kan? Cuma gara-gara satu orang. Maaf Pak Keluar, Andi. silakan keluar dari ini. Lift aja kamu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Itulah. Contoh orang nggak ada akhlaknya. Pertama, waktu WA saya sudah cerita ya? Belum. Udah kuliah tutup sampai di sini, saya ceritakan aja supaya buat jadi pelajaran. Dia WA saya, Pak, ulun kada kau kuliah lah, soalnya ulun haur. Ngucap salam, enggak. Namanya siapa? Semester berapa? Gak usah saya yang bilang, kalian aja gimana? Kemudian rasanya ulun kenal lawan Pian Pak Ai. Terus, oh Pian kawannya si Anu lo? Iya, kenapa? Oh, sip dah Pak, 2 jempol. Jadi, satu. Kemudian, yang kedua, maaf Pak, ulun nggak bisa ikut Zoom karena lagi bikin kue, tangan ulun kotor. Emang? Ketiga, yang posisinya waktu Zoom kemarin, lihat nggak? Menyaksikan nggak kalian? Yang lagi di salon, di mana? Iya, ada saksinya. Iya, Pak. Hah? Salam. Pakai celana pendek. Ya, Duduknya enggak. ya. Itu nggak ada akhlak, Nggak berkerudung, Pak. nggak ada akhlak. Sekali, oke, 2 kali, oke, 3 kali, oke. Ini diulang lagi gitu. Maunya apa sih? Kira-kira menurut kalian apakah saya yang terlalu lebay sebagai seorang dosen untuk membimbing mahasiswa? Kalian nilai sendiri. Apakah saya wajar
melakukan suruh workout. Jadi terus bilang, ya udah, terima kasih Pak, Assalamualaikum. Adalah mulu-mulu ngarannya itu. Ya Allah, Saya beritahu ya, apa yang najis, apa yang lebih najis dari air liur anjing? Air liur anjing najis ya, harus dibasuh 7 kali ya. Apa? Lisan seorang wanita itu lebih najis dibanding air liur anjing. Ayo, itu hadis Nabi, bukan saya. Jadi ini pembelajaran untuk semua. Memang saya santai, tapi tolong kesantaian ini jangan dibuat seperti kayak mainan gitu, semua maunya profesional kan. Waktunya kita bercanda ya bercanda, waktunya. Luar biasa. Saya sampai ngerasa gimana ya? Sudah saya tegur sekali, lain kali kalau ini tolong ngomong salam, baik-baik, adab. Sudah aku tegur. Tapi ya maunya begitu dia. Sudah. Jangan mentang-mentang kamu nonrek atau apa, aku nggak pandang bulu. Siapapun itu, kalau dia nggak punya akhlak, terserah. Dan kalian bebas mau benci saya itu bebas. Karena saya tidak haus akan pujian. Intinya, saya berusaha membentuk kalian untuk menjadi manusia yang berkualitas. Silakan kritik saya kalau saya ada salah, silakan kritik. Apa kesalahan saya? Insya Allah kita perbaiki sama-sama. Jadi kawan-kawan, gimana ya menyikapi kalian ini? Tapi kan dalam permasalahan ini biasa dalam suatu kelas. Oke, sudah mau menjelang maghrib. Bangun. Tidurkah bangun? Bangun, tidur. Pak, bangunnya keluar dari room. Oh iya, 5% Pak. Apabila ulun terkeluar otomatis HP ulun mati Pak. Mohon maaf. Oh iya. Oh, Cynthia? Iya, Pak. Catat yang hadir hari ini. Nggih. Itu kamu bertanggung jawabkan ya. Catat yang hadir hari ini semua. Nanti kita list. Ya ini bangun ada chatnya nih. Mohon maaf Pak. Mohon izin baterai ulun 5% Pak. Apabila terkeluar otomatis HP ulun mati Pak. Mohon maaf Pak. Itu bisa dimaklumi karena bukan dia. Kalau bangun saya tahu karakternya. Jadi teman-teman, kalian tuh harus banyak-banyak tahu diri. Aku nih mahasiswa. Berperilakulah sesuai mahasiswa. Jaga adab sesama dosen. Ini enggak. Dosen kayak Pak ulun gak ada kuliah lah, tanggal ulun ligat, mula wadai. Enak aja. Oke, Cynthia, bisa dipahami? Nggih, Pak, sudah ulun SS kan ulun catatakan. Oke, nanti direkap yang hadir hari ini, disimpan, nanti kita kalau lampa akan list.
Jadi yang merasa apa ya? Jadi Bapak ini sebenarnya santai. Yang penting kalian itu sesuai aturan. Kalau nggak sesuai aturan, wajar dong kalau Bapak kesel. Coba kalau sesuai aturan, ya nggak masalah. Saya profesional aja gitu. Oke, itu silakan siap-siap sholat maghrib. Jangan lupa makan, sholat, belajar. Masih ada 7 semester, bro. Jadi harus banyak-banyak membaca. Ya, oke. Saya Eri. Nanti kemungkinan saya upload di YouTube. Silakan tonton. Oh, yang udah nonton YouTube Bapak, terima kasih. Walaupun suaranya fals, penting pede lah untuk nyanyi. Nanti mau cover lagi kopi dangdut. Tolong di nonton ya. Ini di luar dari perkuliahan. Ya udah. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys,